Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersujud kepada Rasulullah SAW. Karena perintah untuk bersujud itu hanya dimulai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya sebagaimana hadis yang dijelaskan kemarin, perilaku yang menyukai sujud ini kembali kepadanya. Karena ada dalam hadis lain ketika Rasulullah SAW ya waktu itu menjelang wafatnya Rasulullah SAW, sahabat itu datang dan mencium, ada yang mencium kaki Rasulullah, ada yang mencium kaki Rasulullah SAW, sampai posisinya ketika dia itu seolah-olah rukuk kepada Rasulullah, seolah-olah sujud kepada Rasulullah. Tapi waktu itu Rasulullah tidak benar. Artinya apa? Artinya semua itu kembali kepada dia. Meskipun gerakannya bukan sujud, kalau niatnya adalah mencium kaki ibu kita, maka di sini diperbolehkan. Tapi jika niatnya adalah bersujud, maka tidak boleh bersujud itu adalah kepada Allah. Sama dengan kemarin ketika ada seorang sahabat yang senang sekali membaca Qul huwallahu ahad dalam salatnya. Dia mau membaca surat apa pasti ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah tidak semuanya. Rasulullah menjelaskan sahabatnya untuk bertanya apa tujuannya. Apa tujuannya dia menerapkan surat Al-Ikhlas di setiap rakaatnya. Ketika asalnya ternyata karena cinta kepada surat Al-Ikhlas yang menjelaskan kepada Allah, maka Rasulullah menjelaskan bahwasanya Allah juga tersebut. Begitu juga dalam hadis lain, dalam hadisnya harusnya ada putri, di mana ketika itu sahabatnya Rasulullah SAW kumpul. Kemudian Rasulullah datang, apa yang kalian lakukan? Nah, jelaskan dulu. Apa yang membuat kalian dulu berkumpul di sini? Ya Rasulullah. Kemudian sahabat menjawab, yang membuat kita dulu di sini adalah zikir, adalah mengingat-ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bima ajlasahu ila hada, ajlasahu ila hada. Demikian tidak ada asal lain menyebabkan berkumpul kembali untuk berzikir. Allah menjelaskan tidak ada orang. Demikian Allah tidak ada yang tidak ada asal lain tidak berkumpul kembali untuk berzikir. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya meminta support dari kalian itu bukan karena saya dulu jawab kalian, tapi karena tadi malaikat Jibril mengabarkan bahwasanya Allah dan malaikat maka Allah membaca kalian dengan para malaikat. Jadi ada banyak hal yang di sini kemudian dikembalikan kepada niat. Jadi bisa jadi karena niat hal ini menjadi bid'ah, tapi juga karena tersebut tidak menjadi bid'ah. Misalnya apa? Mungkin kita melihat beberapa ulama yang kemudian ketika ziarah pada makamnya Rasulullah, mungkin makamnya para gurunya, kemudian setelah berdoa gurunya, sebelum menjaga kuburan, kemudian mencium kuburannya. Tentu ini kalau di kalangan ekstrim kanan, kalau usaha langsung dikatakan tidak. Tapi kalau kita bertanya langsung, kenapa beliau mencium? Alasannya satu, karena cinta kepada gurunya. Alasannya karena cinta kepada gurunya. Waktu hidup tidak sempat mencium gurunya, sehingga dia mencium melalui kuburan. Karena dia yakin sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bahwasanya Allah tidak apa mereka hidup dalam kuburan mereka dan mereka diberikan rezeki. Kemudian lanjut pada hadis berikutnya.
atau bin Amir. Uqbah bin Amir ini memiliki seorang saudari. Saudarinya ini berkata untuk pergi haji secara jalan kaki, tidak pakai sandal dan tidak pakai kerudung. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah adanya saudari. Perintahkan kepada saudarimu agar mengenakan kerudung dan menggunakan kendaraan buat masuk ke dalam dan berpuasa kaki untuk menembus kapal nadanya. Jadi karena ini bertentangan dengan syariat Rasulullah SAW, karena syariatnya mengajarkan kalau orang haji berbuat haji harus berdoa dan bersolat, yaitu berdoa berdoa. Begitu juga syariatnya Rasulullah itu adalah memberikan kemudahan. Kalau Rasulullah tidak jalan kaki dan tanpa alas kaki, ini justru bertentangan dengan syariat Rasulullah karena akan memberikan dia sendiri. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah menolak sebuah amalan yang tidak sesuai dengan 5 dasar syariat Islam. Kemudian di sini Habib Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa apabila ada dalam dalilnya di dalamnya kepada Rasulullah pada beliau tidak dalam musyarakat ini. Oke. Dari sini kita menetapkan bahwasanya jika ada sebuah istilah dalam firman Allah atau dalam sabda Rasulullah, maka istilah tersebut harus didefinisikan berdasarkan penjelasan syariat, berdasarkan penjelasan Allah yaitu Allah dan Rasulullah SAW, baik penjelasan berupa perkataan atau berupa perbuatan. Bahwa terkait antara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi-Nya di muqabalatihi dengan sunnah wa arafna sunnatahu bi tariqatihi wa adaluhu kama wa'ala wa arafna sunnatahu wa tariqatahu bi ma'rifatihi wa qawluhu kulli ma kana min al-khair al-maqdur wa al-amal al-khassah wa al-khair al-mashhur. Di sini diulangi lagi oleh Allah bahwasanya sunnahnya Rasulullah yaitu menerima segala bentuk kebaikan yang diperintahkan oleh Rasulullah, baik dengan perintah secara khusus tentang kebaikan tersebut atau beramal atau perintah secara umum seperti yang diperintah untuk berpikir, kemudian dimodifikasi pikirnya ada tampilan, ada pemilihan apa dari berita berpikir. Jadi kalau atau dari secara umum itu cukup untuk dijadikan dan tidak harus kemudian satu persatu dari segala kegiatan itu ada dalilnya secara secara khusus. Walaupun dalam syuruh dan tidak bertentangan dengan syariat. Maka jika tidak, maka bid'ah itu maka pada Rasul kita adalah Rasul maka bid'ah itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat dari apa yang dikerjakan Rasulullah atau diakui oleh Rasulullah.
segala sesuatu yang ditolak oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah mengetahui dari hadis-hadis yang disebutkan kemarin dan juga berusaha bahwasanya Rasulullah tidak satu pun melakukan ibadah kecuali jika bertentangan dengan syariatnya. Seperti yang tadi disuruh kepada saya Allah, kemudian beribadah dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, yang justru menyiksa diri, berinati tanpa menggunakan kendaraan, jalan kaki tanpa alas kaki, kemudian berdiri di bawah matahari, semuanya tidak disyariatkan. Al-Bimasol dan Al-Asol, atau melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan nas syariat. Masuk ini seperti puasa di hari pada jelas dalam sebuah puasa di hari itu dalam puasa. Awal taksis yang berjumlah di sini mulai tidak dinyami atau mengkhususkan hari Jumat dengan puasa dalamnya dengan dia boleh, tapi kalau hari lain tidak berpuasa dengan dia boleh. Nah itu bertentangan dengan nas karena hadisnya ketika Aisyah waktu itu yang mulai di malam Jumat dan puasa di malam Jumat dan mulai Rasulullah SAW mulai puasa besok ada yang boleh puasa di Jumat tapi di sini hari sebelumnya setelah atau bina itu kita melakukan ibadah melebihi apa yang diperintahkan. Misal sholat zuhur dikerjakan apa? Kita sholatnya di 5 atau kurang. Zuhur seharusnya apa? Kita sholatnya di 3. Itu yang jelas tidak. Kemudian berikutnya, kalau tadi yang disebutkan itu adalah sunnahnya Rasulullah atau konsepnya Rasulullah, maka sekarang kita nanti kepada konsepnya beberapa posisi sunnahnya beberapa posisi sebagaimana hadis seperti itu. Karena hanya seperti ini pasti Allah tidak lagi ada yang bisa lagi maksudnya beberapa posisinya. Sunnahnya Rasul sudah kita pahami, sudah kita jelaskan. Sekarang kita lanjut pada sunnahnya Rasul ini, bagaimana Rasul ini kemudian berijtihad menggunakan pemahaman-pemahamannya terhadap hasil-hasil Nabi, kemudian melaksanakan sebuah ibadah. Yang pertama itu yang sangat terkenal atau yang kita dengar adalah tentang kodifikasi atau pembukuan dalam Quran. Yang mana pembukuan dalam Quran itu tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah. Itu terjadi ketika masa yang lalu. Waktu itu saya dilakukan kepada keluarga dan menyampaikan bukannya waktu itu banyak penghafal Quran yang meninggal di medan perang. Hingga kalau kemudian menghafal Quran ini seperti tidak ada seperti berubah, maka tentunya Al-Quran juga akan hilang bersama para sahabat. Jadi saya tidak lupa menyampaikan kepada keluarga kepada kita dari Quran. Awalnya keluarga baiklah, saya akan menyampaikan Rasulullah SAW. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Kemudian orang berkata, Innahu wallahi khair, sungguh Allah itu ada baik, walau ada lagi telah kebaikan. Kemudian terus orang itu desaan berkata, lalu berkata ayatnya. Kemudian dua orang sahabat ini berkata kepada Zaid bin Thabit, dan
Sungguh demi Allah ini adalah kebaikan. Tapi orang dari orang tidak pernah. Tapi kemudian orang sekarang itu adalah mau dikasih orang itu kan tidak berhubungan langsung dengan agama. Itu hanya merupakan saran. Maka jawaban TPM bisa menjadi juga bisa menjadi hujah bagi kita. Dia dikatakan juga tidak berhubungan langsung dengan agama. Yang kita lakukan, yang kita komunikasi adalah caranya. Berpikir kan perlu berpikir tidak hanya yang kita komunikasi. Kenapa kita menyesuaikan dengan adat dan budaya yang ada? Misalnya seperti tahlilan. Contoh yang nomor ini sejarah tahlilan. Tahlilan itu kan sebenarnya budaya yang ada dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia. Di mana agama Hindu atau budaya itu yang menjaga mereka juga judi dan sebagainya. Dan kemudian itu dirubah isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab tentang salat tarawih. Jadi masa Rasulullah itu ada istilahnya salat tarawih yang ada itu ya dia boleh menjelaskan Rasulullah itu dia boleh sebanyak 11 rakaat dan hanya satu kali yaitu di hari kedua Rasulullah mengatakan dia boleh secara berjamaah di masjid. Setelah itu Rasulullah tidak mengatakan lagi karena khawatir nantinya dia boleh di luar sholat itu akan dijadikan riwayat kepada umat. Dan Rasulullah tahu itu bahwasanya umatnya tidak akan keluar karena di bawah keluarga dan kita tidak kalau karena kita bodoh apalagi kalau menakut menjadi luar biasa. Dengan selepas tahlilan itu Rasulullah mengingatkan para sahabatnya itu kalau dia boleh segera dia boleh di rumahnya masing-masing. Tapi kenyataannya waktu itu para sahabat tetap banyak yang datang ke masjid. Sholat atau yang boleh di masjid sendiri-sendiri mereka datang ke masjid. Dan itu terjadi sampai pada masa Sayyidina Umar. Sehingga kemudian Sayyidina Umar berinisiatif untuk mereka tidak mendapatkan pada masjid ini kemudian disarankan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'ah berarti sebagai bid'ah itu adalah salat tarawih. Kalau mau dikatakan bid'ah adalah tapi yang maksudnya bid'ah Sayyidina Umar itu bid'ah secara rasa yaitu al-baru yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Orang menyesali di Rasul di sunnah ini atau agama yang mana sangat berbeda bahkan yang sekali berbeda. Ini juga ada inovasi juga selain tadi selain sholat tarawih itu yang awalnya tidak disunnahkan berjamaah kemudian Sayyidina Umar dibentuk sholat jamaah. Kemudian juga bahkan dari usul ini bisa kalau bisa imam yang melahirkan Rasulullah SAW. Nah kemudian bisa orang laki-laki atau orang laki-laki dengan perempuan. Jadi yang laki-laki imamnya berbeda dan
بالعين والقرآن يتوكلون على نفسهم في حقيقة من شدة الامتياز فقد ذلك الوقع حتى بسبحانه وتعالى وبين العقل والأدب أن يكون الناس ابتداعا جزء رواية محمد بن يوسف أحوال وجد بين الله وبين الوالدين الأمر jadi di masa yang akan kalau itu bagaimana yang dilakukan hari ini. Jadi memang berbeda. Jadi dalam masalah ini dalam itu kemudian berikutnya ada hadis tentang talbiyah dalam berarti. Bahwa Bukhari ada Umar bahwa si wajah talbiyah dari mana menjelaskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi talbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la ilaha labbaik, innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak.
Itu saja. Jadi mungkin banyak yang menurut kemudian bahwa saya bahwa itu bid'ah karena tidak ada Rasulullah. Tapi mungkin yang aku mau dibuat itu mengajarkan cara bersahabat tidak itu boleh saja tidak tentang isinya sama, tidak ada sahabat, tidak ada salah, tidak ada ujian dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ulama yang menyatakan bahwa aku terbagi dari dua, hasanah dan abdullah. Memang ini di tingkat tidak diakui hasanah ini. Dimana untuk tidak Ustaz atau ya Ustaz silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pembagian bid'ah, jadi yang membagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah atau bid'ah makruh. Satu yang bid'ah syariah atau bid'ah makruh itu menurut Allah Sunnah wal Jamaah. Jadi dibagi pembagian itu bukan berdasarkan definisi secara syariat tadi, tapi berdasarkan bid'ah secara bahasa. Jadi bid'ah secara bahasa itu adalah segala sesuatu yang baru. Nah, hal-hal yang baru itu ada dua kemungkinan, ada kemungkinan hasanah atau makruh, ada kemungkinan syariah dan bertentangan. Yang makruh yang berbeda yang tidak bertentangan dengan ada Rasulullah seperti yang dilakukan para sahabat-sahabat. Yang syariah seperti apa yang bertentangan dengan 5 konsep dasar syariah seperti usul kepada Allah, kemudian mengisah diri dalam ibadah Allah seperti itu. Jadi yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah secara bahasa dan bagi menjadi dua. Ya kalau mereka yang tidak ada itu karena mereka mengatakan apapun bid'ah di sana tidak ada situ adalah umum. Tidak bisa bagi-bagi secara bid'ah adalah salah. Tapi kenyataannya ketika mereka hidup dalam pemahamannya mereka berbeda. Jadi memang istilah itu tidak konsisten dengan dari mereka. Ketika mereka mengatakan mereka akan berbeda. Ketika mereka berbeda. Jadi seperti di sini ada seperti banyak hal yang dibawa oleh mereka. Misal kemarin saya sempat menjelaskan tentang hadis al-Qadiri, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kemudian dilakukan oleh Rasulullah sebagai ajaran Islam. Nah itu salafi, kalau salafi hari ini tidak menerima hadis seperti ini. Kemudian juga kalau salafi itu katakan setelah turunnya ayat al-Yawma akmaltu dinakum, kami ini telah aku sempurnakan untuk agamamu. Itu kan ayat terakhir dari Al-Quran yang turun pada hujjatul balagh pada hari Rasulullah. Nah itu dikatakan kamu kemudian dalam bahasa berarti Rasulullah ngomong dengan ayat ini kata bahasa maka kata ulama kata ulama dari ayat maksud penyempurnaan dasar-dasar dari agama apa itu rukun Islam yang kelima itu sudah dilaksanakan dan diadakan oleh Rasulullah sehingga agama ini sudah sempurna. Jadi tapi memang benar-benar menjelaskan kayak cara berpikir kalau salah ini karena benar-benar ambil tapi ya itu tidak benar-benar tidak berbahayanya yang masuk yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sebenarnya Rasul dan bagaimana fitnah yang menurut Rasulullah Terima kasih.
maka tidak dosa. Bahkan bisa dikatakan kafir. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kita mengetahui ini sesuai syariat atau tidak? Karena tidak bisa. Yang pertanyaan kedua, bagaimana kita mengetahui amalan ini sesuai syariat atau tidak? Sekali itu pertanyaannya. Nah, maka kita kembali kepada guru-guru kita. Apa yang kita katakan oleh guru kita? Guru kita juga punya guru. Makanya di dalam Islam itu juga sangat itu penting. Dari pertanyaan tentang fikih ya. Niate siangan gitu. Kesiangan. Kesiangan. Jadi
hukum meninggalkan sholat. Pertama, jadi tidur itu merupakan salah satu untuk kita meninggalkan sholat. Tapi tidur seperti apa yang merupakan tidur? Kalau kita tidurnya sebelum masuk waktu sholat dan kita yakin akan bangun sebelum waktu sholat itu selesai, maka ini termasuk tidur yang merupakan sholat. Jadi kita tidur menjadi jam 12